Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Abdullah dengan NIM 205119025 dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan berperan sebagai pemateri pertama yang akan mencoba menjelaskan tentang sistem saraf. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang neuron dan komponen-komponen dari sistem saraf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada video berikutnya. Sebelum itu, saya ingin mencoba memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Pernah nggak sih kalian merasakan seperti gatal di daerah kulit, misalnya tangan, kemudian ketika kalian diam dan kalian ketika merasakan ada gatal, kalian ingin menggaruknya dan kemudian kalian pun menggaruknya? Atau misalnya, pernahkah kalian tidak sengaja memegang cangkir yang panas? Kalian tidak tahu, pada saat itu kalian tidak tahu bahwa cangkir itu panas, dan pada saat kalian menyentuhnya, kalian kemudian refleks untuk melepaskan cangkir itu karena cangkir itu sangat panas ketika menyentuh kulit kalian. Nah, semua hal tadi berhubungan dengan sistem saraf kita. Seperti yang kita tahu, sistem saraf kita adalah sistem yang bekerja dalam tubuh untuk memproses rangsangan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini adalah neuron, dan selanjutnya komponen-komponen yang ada pada sistem saraf. Neuron adalah sebutan lain untuk sel saraf, di mana sel saraf adalah penyusun untuk jaringan saraf, kemudian menyusun sistem saraf, dan kemudian menyusun organ-organ saraf lainnya seperti otak, sumsum tulang, dan sumsum tulang belakang. Sel saraf atau disebut dengan neuron ini memiliki fungsi untuk mengantarkan impuls atau rangsangan ke dalam tubuh, kemudian diproses di dalam otak dan memberikan jawaban atas rangsangan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur dari neuron atau struktur dari sel saraf. Nah, sel saraf memiliki 7 bagian penting. Ketika rangsangan datang atau impuls datang, pertama dia akan diterima oleh dendrit. Dendrit adalah ujung dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan menuju badan sel. Nah, di badan sel ini, rangsangan tersebut akan diolah untuk menjadi suatu informasi, karena di dalam badan sel ini memiliki inti sel atau nukleus yang dimana nukleus adalah tempat untuk menyimpan informasi genetik dari suatu sel. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan menuju ke akson. Nah, akson adalah suatu bagian yang panjang yang kira-kira memiliki panjang 1 mm sampai 1 meter. 1 mm sampai 1 meter, di mana rangsangan ini akan diteruskan menuju ke sel Schwann. Nah, akson memiliki sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi untuk menunjang sel saraf, dan sel Schwann ini berfungsi untuk menghasilkan selubung myelin. Selubung myelin menjadi struktur kelima. Selubung myelin ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada sel saraf, kemudian akan melanjutkan rangsangan ke nodus transfer. Nah,
Di nodus transfer ini rangsangan akan ditunjang untuk cepat sampai ke struktur terakhir, yaitu sinapsis. Nah, sinapsis ini adalah penghubung dari satu sel ke sel lain, dimana dari rangsangan yang datang dari suatu sel akan diteruskan kemudian sampai ke sinapsis dan kemudian diterima lagi oleh dendrit sel saraf lainnya. Jadi suatu rangsangan pada sel itu bekerja secara terus-menerus, sambung menyambung untuk menyampaikan informasinya ke sistem saraf pusat, di sini otak, atau sistem saraf tepi, yaitu sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sel saraf. Nah, sel saraf ini terbagi atas dua macam. Pertama, berdasarkan fungsinya, terbagi lagi menjadi sel saraf sensorik dan interneuron. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, untuk interneuron adalah sel saraf kumpulan dari banyak sel saraf, di mana interneuron ini memiliki 3 pembagian. Yang pertama sel saraf konektor, yaitu sel saraf gabungan sel saraf sejenis. Selanjutnya ada sel saraf ejektor yang merupakan gabungan dari sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Selanjutnya ada sel saraf motorik, di mana sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot. Nah, untuk macam-macam sel saraf yang kedua berdasarkan bentuknya, yaitu terbagi atas sel saraf unipolar, bipolar, dan multipolar. Sel saraf unipolar yaitu di mana sel saraf yang memiliki satu juluran akson dan dendritnya mengalami fusi. Yang kedua itu sel saraf bipolar. Sel saraf bipolar itu di mana dia memiliki 2 akson dan 2 dendrit. Nah, yang terakhir adalah sel saraf multipolar, di mana dia memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau bahkan lebih. Pembahasan terakhir yaitu komponen-komponen dari sistem saraf. Nah, yang perlu kita ketahui, komponen-komponen dari sistem saraf itu pertama adalah 1 sel saraf, kedua sel saraf pusat, dan sel saraf tepi. Untuk sel saraf sudah saya bahas, dan komponen yang kedua dan ketiga ini akan dilanjutkan pada pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Afranti Kahar dengan NIM 205119032 dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, di mana materi saya kali ini yaitu fisiologi saraf dan perpindahan impuls melintasi sinaps. Nah, untuk materi pertama yaitu fisiologi saraf, di mana di sini sistem saraf merupakan permulaan kegiatan otot tubuh dan pengatur fungsi mental dan fisik. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama. Nah, yang pertama sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh. Nah, yang kedua sebagai pengendali tanggapan. Dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Nah, sistem saraf berdasarkan letak sistemnya terdiri atas 3. Nah, yang pertama sistem saraf pusat terbagi atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua yaitu sistem saraf tepi.
di mana di sini terdapat 12 pasang saraf serabut atau saraf kranial. Nah, yang kedua terdapat 31 pasang sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Nah, yang ketiga yaitu sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar, di mana di sini terdapat dua susung. Yang pertama sistem saraf susunan simpatik dan sistem saraf susunan parasimpatik. Nah, pada otak terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum yang berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas mental terkait kecerdasan, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan yang terletak di depan otak. Nah, yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum, di mana yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh yang terletak di batang otak. Nah, yang ketiga yaitu otak tengah yang berfungsi sebagai jembatan falon atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, di mana pada otak tengah ini terletak di depan otak kecil. Selanjutnya itu perpindahan impuls melalui sinapsis, di mana sinapsis ini merupakan titik temu antar terminal dari salah satu akson dengan akson lainnya, di mana setiap terminal akson membengkak akan membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki ukuran yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan biasa disebut dengan vasikula sinapsis. Nah, neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut dengan prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya akan membentuk sinapsis yang disebut dengan postsinapsis. Nah, setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vasikula akan bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis ini, di mana vasikula akan melepaskan neurotransmitter yang berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter ini terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh. Noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Nah, kemudian asetilkolin ini akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Nah, akibat menempelnya asetilkolin ini pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Nah, ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Nah, enzim inilah yang menyebabkan asetilkolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot berinteraksi kembali jika asetilkolin ini dilepaskan kembali oleh akson. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfira dengan NIM 20500119033. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, hewan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang.
Sistem saraf pada hewan itu sendiri berbeda-beda, baik itu dilihat dari struktur maupun bentuknya. Meskipun sistem saraf hewan vertebrata dan invertebrata memiliki struktur yang berbeda, tetapi sistem sarafnya memiliki fungsi yang sama, seperti mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungannya, serta mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf kedua kelompok hewan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata, yaitu yang pertama sistem saraf pada mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia ini juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Nah, beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan yang lebih karena pusat-pusat saraf di otaknya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Tentu kemampuan tersebut sangat bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsanya. Kedua yaitu sistem saraf pada burung. Sistem saraf pada burung sendiri terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung sendiri terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya pun tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia. Otak tengah burung sebagai pusat saraf dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecilnya terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Sel saraf yang makin banyak ini menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang dan berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu sistem saraf pada reptilia. Sistem saraf pada reptilia terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Di bagian otak besarnya, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptilia terdesak oleh otak besar, otak tengah, sehingga otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik sehingga menyebabkan indera penglihat reptilia kurang tajam. Yang keempat yaitu sistem saraf pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak. Sistem saraf pada katak terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, tengah, dan belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat, sedangkan untuk serabut-serabut sarafnya berasal dari sela-sela ruas tulang belakang yang membentuk suatu sistem saraf tepi. Otak besarnya berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besarnya berhubungan dengan indera penciuman, sedangkan otak tengahnya berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihat atau lobus opticus. Otak kecilnya berbentuk lengkungan mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Yang terakhir yaitu sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada ikan sendiri terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusatnya terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan.
Sistem saraf tepinya terdiri dari serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakangnya. Otak depannya berhubungan dengan saraf pencium dan hidung, sedangkan otak tengahnya berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua bagian tersebut kurang berkembang dengan baik sehingga indera pencium dan penglihat ikan kurang tajam. Jadi kesimpulan dari sistem saraf hewan vertebrata ini atau hewan yang bertulang belakang terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Pertama yaitu mengenai sistem saraf pada cacing. Cacing atau vermes memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari arah kepala ke area belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga talinya terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Misalnya planaria memiliki susunan saraf berupa 2 buah ganglia di daerah kepala. Selanjutnya di setiap ganglionnya terdapat seberkas saraf memanjang atau longitudinal ke bagian ekornya. Tiap-tiap berkas sarafnya bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuhnya. Sendiri memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepalanya merupakan kumpulan badan sel saraf yang terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Ganglion kerongkongannya dan ganglion ruas badannya terletak di bawah saluran pencernaan. Di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongannya terdapat 2 buah saraf penghubung. Sedangkan di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat 1 buah saraf untuk dijadikan penghubung. Sedangkan pada tiap-tiap ruas tubuhnya terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Sistem saraf pada ruas tubuh dengan percabangannya ini berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh cacing tanah tersebut. Nah, yang kedua yaitu sistem saraf pada serangga. Salah satu contoh hewan serangga ini yaitu belalang. Sistem saraf pada belalang mirip dengan sistem saraf pada cacing. Sistem saraf pada belalang ini terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepalanya merupakan 2 buah ganglion terbesar yang terletak di bagian kepala sebelah atas. Di dalam ganglion tersebut terdapat saraf penglihatan dan mata dan saraf peraba dan antena. Ganglion bawah kerongkongannya berhubungan dengan ganglion kepala melalui 2 buah serabut saraf yang masing-masing terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari kerongkongan. Ganglion bawah kerongkongannya dihubungkan dengan ganglion ruas badan oleh 2 buah serabut saraf tersebut. Demikian juga antara ganglion ruas badan yang satu dan ganglion ruas badan yang lain dihubungkan oleh 2 buah serabut saraf. Tiap-tiap ganglion ruas badan tersebut membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi sehingga hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Dengan demikian pada semua bagian tubuh terdapat ujung-ujung saraf. Yang ketiga yaitu sistem saraf pada ubur-ubur dan Hydria sp. Nah, ubur-ubur dan Hydria sp ini belum memiliki sistem saraf karena sel-sel saraf ubur-ubur dan Hydria sp ini menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Sel saraf motoriknya berakhir pada serabut otot, sedangkan sel saraf sensoriknya berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh seperti
seperti sentuhan, cahaya, dan keberadaan makanan. Kesimpulan dari sistem saraf hewan invertebrata ini yaitu pada cacing dan serangga memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Sedangkan pada ubur-ubur Hydria sp dan hewan yang bersel satu belum memiliki sistem saraf yang khusus. Demikianlah penjelasan saya terkait sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.